ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Saya kira kok belum pernah ya, saya ngaku wali. Belum tahu ya. Atau saya pernah keceplosan mungkin, belum pernah juga ya. Masuk ngaku wali ya, belum pernah tahu. Apakah benar antum ngaku wali ya? Saya belum pernah itu. Seumur hidup ngaku menjadi wali, belum pernah ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ngaku wali, buktinya mana? Saya mendapatkan kabar ini dari orang lain. Kafa bil mar'i kadziban bi kulli masmi'. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu bukan dari mata kepalanya sendiri. Jadi Anda menceritakan orang lain tanpa Anda melihat sendiri atau Anda tanpa mendengar sendiri, maka Anda disebut pendusta. Laknatullahi 'ala kadzibin. Ya. Bagaimana tanggapan Habib perihal kecaman dan ejekan statement terhadap pembelaan atau penjagaan kepada Presiden Jokowi atau pemerintah yang sah? Loh, yang ngecam siapa? Kalau yang ngecam orang-orang yang punya titel, orang-orang yang ngecam itu orang-orang yang punya kedudukan, strata sosial yang tinggi, atau yang ngecam itu orang-orang yang punya ilmu tinggi, ya saya akan layani. Namun kalau yang mengecam adalah orang-orang yang nggak berpendidikan, yang nggak punya kapasitas ilmu, lah untuk apa saya layani? Ya. Karena kalau orang mau mengkritisi saya adalah seorang akademisi, saya adalah seorang santri. Jadi kalau mau mengkritisi saya, ya seputar akademisi atau seputar masalah ilmu, jangan masalah politik. Saya bukan orang politik, saya tidak tahu politik. Ya, menurut saya apa yang saya ucapkan itu tidak ada yang salah, pembelaan saya terhadap Pak Jokowi. Kenapa? Kalau Anda tidak terima pembelaan saya terhadap Pak Jokowi, ya terang-terangan aja. Saya memang membela pemerintah yang sah, dan itu sesuai dengan ajaran para habaib. Para habaib itu orang yang loyal kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah tersebut jika pemerintahnya dolim? Maksud Anda yang dolim ini Pak Jokowi gitu ya? Saya tidak pernah tahu ya Pak Jokowi dolim ya. Anak dolimnya apa ya? Saya tidak tahu. Saya belum pernah tahu Pak Jokowi dolim kepada siapapun. Saya tidak tahu ya. Dan belum pernah juga saya melihat Pak Jokowi ini mencaci maki habaib, yang nggak pernah. Mencaci maki ulama, yang nggak pernah. Atau mencaci maki Islam, yang nggak pernah. Nah, kalau saya seputar itu aja ya. Kalau kebijakan politik ya wallahu a'lam, saya bukan orang politik. Jadi kalau orang bertanya perihal Pak Jokowi, ya saya jawab sesuai kapasitas saya. Nah, misalnya pemerintah ini dolim, itu ulama dikriminalisasi, kriminalisasi ulama. Ya mungkin ulamanya bersinggungan dengan hukum sehingga melawan hukum gitu ya. Ya wallahu a'lam ya, saya tidak tahu soal masalah manajemen kenegaraan, saya nggak tahu. Namun menurut saya kalau Anda mengkritik saya masalah pembelaan kepada Pak Jokowi, saya melihat dengan kacamata Islam, dengan kacamata syariat. Selama ini Pak Jokowi tidak pernah menghina habaib, nggak pernah menghina ulama, nggak pernah menista Islam, nggak ada itu yang seperti itu. Nah, jadi menurut saya ya tetap aja presiden secara konstitusi harus kita bela pemerintah yang sah, ya bukan hanya Pak Jokowi. Nanti setelah Pak Jokowi ini siapa? Beliau kan sudah 2 periode, sebentar lagi selesai masa baktinya, diganti dengan presiden yang lain ya. Presiden yang terpilih nanti juga harus kita bela, karena itu adalah pemerintah yang sah gitu. Jadi biasa aja lah. Kalau ada orang mengejek, mencaci maki, menurut saya biasa aja lah. Lalu boleh tanggapi teman-teman nih, Jarno ya. Kalau yang ngejek itu seorang ulama besar, orang yang kapasitas ilmunya tinggi, strata sosialnya tinggi, ya harus kita respon gitu ya. Tapi kalau yang ngomong ini anak-anak ingusan, ya buat apa? Nggak perlu kita layani lah. Biarkan aja. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau memang anda tidak suka, Anda datangi aja rumah saya. Kau tahu alamatnya udah jelas, Sekretariat Ar-Ridwan jelas. Ada apa buat video itu? Pengecut menurut saya. Biarkan aja. Dan banyak juga saya banyak ditegur oleh para ulama, para habaib. Ditegur saya ditegur, mereka marah, saya terima. Nah, memang saya bukan manusia sempurna dan sangat-sangat menerima kritikan, masukan. Alhamdulillah, saya sangat-sangat berbahagia sekali kalau ada orang menasehati itu. Tapi
orang-orang yang punya ilmu, kapasitas yang tinggi ilmunya itu kalau menasehati orang, dia selalu berduaan, empat mata. Ya, empat mata, terus kemudian duduk bareng, jangan sampai ada orang yang tahu, kalimatnya halus, tidak menyinggung. Nah, itu lebih diterima, sebagaimana Rasulullah SAW menasehati para sahabatnya. Jadi kalau ada orang menasehati pakai video, keluar-keluar, mungkin dia ini ingin numpang tenar. Anda kalau iya, jadi gini, kalau Anda kepengen terkenal ya, ikutilah orang-orang sesat itu. Orang yang mencaci maki Ka'bah. Ka'bah Anda caci maki, Anda pasti terkenal. Ulama siapa yang hebat ya, Anda caci maki, Anda pasti terkenal. Atau seorang negarawan di negara ini, siapa misalnya yang punya pengaruh kuat, caci maki, Anda pasti akan terkenal, Anda akan viral. Gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang mencaci maki segala macam, itu saya anggap orang yang ingin numpang tenar ya. Saya pernah melihat juga satu orang video, karena memang orang-orang yang memberikan masukan, ejekan ya pasti akan saya terima, karena itu untuk sebagian dari untuk evaluasi diri. Cuman yang saya sesalkan itu ada orang yang numpang tenar, setelah itu minta sumbangan. Ini yang repot ini, dibuat video ya kan, buat video, buat konten, isinya menghina seseorang, setelah itu minta sumbangan pondoknya. Ini gak masuk akal menurut saya ini. Ini apa maunya orang kayak gini? Atau cari subscribe ya mungkin ya. Numpang tenar, cari subscribe, cari duit dari YouTube. dinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad ya